Halaman 20. 20. Makasih. 20 itu lah. Sudah. Ucapan halaman 20. Buka halaman 20. Buka. Ada ini enggak? Nah, 20 mah enggak ada kerjaan. Sekarang perhatikan ya. Kalau ada yang ingin bertanya nanti disampaikan. Mikrofonnya dimatikan dulu semua ya, sebelum pembelajaran dimulai. Mikrofonnya dimatikan semua. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 sub 1 pembelajaran 4 ya. Dibuka halaman, disiapkan bukunya dulu ya. Sudah siap? Dibuka halaman 21. Di situ ada gambar ya. Diperhatikan. Nah, di sini ada hewan apa saja nih? Ada hewan jerapah, gajah. Ini apa? Buaya. Nah, ini sedang ada di kebun binatang. Setelah kita amati, sebelum membuat cerita sesuai gambar, buatlah cerita sesuai gambar ya. Sebelum membuat cerita tentukan dulu ide pokoknya. Kemudian dikembangkan menjadi paragraf. Nah, tadi kalian mengamati gambar di halaman 21, nanti Ustadz kasih tugas membuat cerita sesuai gambar ya. Nah, itu kita pending dulu, kita perhatikan dulu ya. Halaman 21. Nah, ada pertanyaan. Hewan apa saja yang dilihat Adit di kebun binatang tadi? Tadi ada apa saja? Ada buaya, jerapah, dan gajah. Nah, sekarang sebutkan ciri-ciri sebutkan ciri-ciri hewan-hewan tersebut. Buaya, cirinya reptil atau amfibi? Reptil atau amfibi? Reptil. Nah, termasuk vertebrata atau invertebrata? Vertebrata. Ya, vertebrata. Karena memiliki tulang punggung. Pencernaannya dari mulut sampai anus. Nah, jerapah, cirinya mamalia. Mas, mikrofonnya yang belum mati dimatikan ya. Jerapah, cirinya mamalia, kemudian memiliki leher yang panjang juga. Kemudian gajah, cirinya mamalia, termasuk mamalia, memiliki belalai yang untuk mengambil makanan biasanya, mengambil pisang dengan belalainya, kemudian dimasukkan ke mulut. Nah, gajah juga punya telinga yang besar dan lebar, gunanya untuk mengusir biasanya kutu-kutu yang hinggap di badannya. Nomor 3 sekarang, termasuk hewan vertebrata jenis apakah hewan-hewan tersebut? Nah, tubuh terdiri dari kepala, badan, 2 pasang alat gerak. Kemudian sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Ya, sekarang nomor 4
Sudah? Oh, belum? Saya mati. Iya, para. Terdiri dari kepala badan. Bisa mengirim. Nah, yang keempat adalah bagaimana cara hewan tersebut bergerak. Nah, buaya ekornya untuk berenang ya, gerak-gerakan, mulutnya untuk makan, kemudian apa lagi? Tangannya dan kaki biasanya digunakan untuk berjalan. Oh, maaf, buaya tidak punya tangan ya, punya kaki semua, 4 kakinya. Gunakan untuk berjalan kalau di daratan. Nah, jerapah lehernya yang panjang, bisa menggapai pohon yang tinggi. Biasanya untuk makan, memudahkan jerapah untuk memakan pohon-pohon yang tinggi. Makanya leher jerapah panjang, diberi oleh Allah leher yang panjang agar mudah mencari makannya. Kakinya untuk berjalan, ya. Kemudian halaman 21, masih 21. Kita kerjakan bersama-sama. Gajah belalainya untuk mengambil makan. Biasanya buah-buahan. Kalau kalian lihat di kebun binatang, biasanya dikasih pisang atau melon. Biasanya langsung dimakan semua satu utuh karena mulut gajah sangat besar. Kakinya juga digunakan untuk berjalan. Nah, yang kelima, menurutmu bagaimana kondisi kebun binatang yang Adit kunjungi? Pendapat saya kebun binatang hewannya beraneka ragam. Di situ ada buaya, jerapah, dan gajah. Tempatnya juga bersih sehingga nyaman saat menjelajah kebun binatang. Sudah ditulis semua jawabannya? Belum, Ustaz. Nanti Ustadz upload. Sudah nampak kan di layar kalian? PowerPoint-nya. Nanti Ustadz upload di YouTube juga, biar kalian bisa melihat. Oke. Belum, Ustaz. Mikrofonnya dimatikan ya. Nomor 5 belum lihat, Ustaz. Ustaz. Ya, nomor 5. Tampilkan. Nanti dilihat di channel YouTube kalau yang ketinggalan ya. Kita lanjut lagi. Ya, Ustaz. Dibuka halaman 22. Halaman 22. Halaman 22. Sudah, Ustaz. Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Ya. Nah, di sini ada gambar peta Indonesia. Ada dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Sumatera sampai Papua. Nah, Pulau Sumatera itu yang ini ya, Papua yang ini. Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Kalian berada di sini, di Jawa Timur. Ini ya. Ada di Jawa Timur. Nah, Indonesia juga punya negara-negara tetangga. Ini adalah Malaysia. Nah, di sini juga ada Brunei Darussalam, nggak kelihatan ini.
Di peta ini tidak dituliskan. Di sini ada Brunei Darussalam. Di Malaysia ada 2 pulau di sini. Malaysia. Di sini juga ada negara Filipina. Sebelah utara Indonesia ada Filipina juga. Nah, di bagian ini sebelah Papua ada Papua Nugini. Ini sudah berbeda negara, ada negara sendiri. Nah, di Indonesia juga ini bagian selatan, di sini ada Timor Leste dan benua Australia. Kita akan berlanjut ke halaman 23 ya, menjawab pertanyaan bersama-sama. Ini sepertinya ada yang baru bergabung, kita lihat dulu. Oh, sudah tidak ada. Kita lanjut lagi ya. Nah, berdasarkan peta tersebut, sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan sehingga disebut negara agraris ya. Ditulis agraris atau negara wilayahnya banyak perairan. Agraris. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan karena banyak pulau-pulau yang berjajar. Itu tadi di peta itu pulau yang besar-besar. Banyak pulau-pulau yang kecil-kecil seperti Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, itu pulaunya kecil-kecil. Sekarang kita beranjak ke letak geografis. Nah, Indonesia terletak di antara 2 benua. Benua Asia dan Australia, bukan Afrika ya, Afrika jauh. Nah, samudra. Nomor 2. Australia, Asia. Di antara 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, di buku semester kalian yang kemarin itu ada Samudra Indonesia. Itu kurang tepat ya. Yang benar adalah Samudra Hindia. Sekarang kita urutkan pulau besar di Indonesia. Mulai dari yang pertama yaitu Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa. Nah, Jawa tempat kita ini ada di urutan nomor 5 pulau terbesar di Indonesia. Tapi pulau terpadat di Indonesia itu adalah Pulau Jawa, padat penduduk. Sekarang kita lanjut ke batas wilayah. Di utara, tadi kita lihat di peta ada Malaysia dan Filipina. Dan ada benua Asia di atas. Nah, bagian selatan ada Australia dan Timor Leste tadi. Matikan mikrofonnya dulu Mas ya. Saya matikan ya. Mikrofonnya dimatikan dulu biar bisa mendengarkan dengan baik. Sudah Mas, jangan bermain chat ya. Nanti tidak bisa mendengarkan pelajaran dengan baik. Yang pulau besar tidak kelihatan Ustaz. Oke, bentar. Ustaz, tidak kelihatan Ustaz pulau besarnya. Oh, pulau besarnya. Nanti lihat di channelnya Ustadz ya. Nah, pulau. Channel. Sebentar. Ustaz, akan notifikasinya yang ini nggak kelihatan. Yang cuaca iklim dan keadaan alamnya nggak kelihatan. Bentar. Cuaca iklimnya Ustaz nggak kelihatan. Sudah kelihatan apa belum? Dah. Saya. Ustaz, cuaca iklim nggak kelihatan Ustaz. Cuaca iklim itu nggak bisa. Nah, sekarang yang terakhir
adalah cuaca, iklim, dan keadaan Indonesia. Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Artinya kalau khatulistiwa itu ya ada berada di tengah. Kalau kalian lihat di global, tidak kelihatan. Di zoom seperti ini kelihatan. Ada dimasukkan YouTube ya Ustaz? Ya, nanti Ustaz masukkan YouTube. Kelihatan apa belum? Ustaz, tak kelihatan. Tidak bisa itu. Belum kelihatan Ustaz. Oh, ini Ustaz. Kelihatan. Nah. Oh gini, Papua. Oh gini ya itu ya. Nah. Barat itu Papua. Oh gini ya Ustaz ya. Apa? Yang batas wilayah. Oh. Barat itu Papua. Oh gini ya. Nugini, kurang N ini. Papua Nugini. Nah, positifnya banyak sumber air ya di Indonesia. Kemudian keberagaman makhluk, banyak hewan-hewan di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Seperti di Arab Saudi, negaranya tidak sebanyak Indonesia, macam-macam makhluk atau hewannya. Banyak sumber air. Di Indonesia ini kaya sumber air karena negara kepulauan dan di iklim tropis. Negatifnya banyak angin kencang, lonjakan air laut seperti tsunami di sini sering. Dulu saat di Aceh pernah terjadi tsunami juga. Nah, banjir. Banjir ini sering kita alami ya. Apalagi di daerah Jakarta yang curah hujannya tinggi dan daerah resapannya sedikit. Jadi ketika hujan, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 23. Kalian buka halaman 23. Bawa sendiri. Tapi gambarnya di halaman 22 Ustaz. Ada Malik. Bawa sendiri ya. 23 ini. Yang ABC itu. Harus gambarnya ada di 22. Tuh. 23 Mas. Sudah ya. Di sini ada gambar A, B, dan C. Yang pertama itu ada gambar nenek dan orang. Mempersilakan nenek itu duduk ya. Karena tempat duduk yang kita prioritaskan di tempat umum adalah orang tua dan disabilitas atau orang yang berkebutuhan khusus. Misal orang yang tidak bisa berjalan pakai kursi roda, kita dahulukan. Atau orang-orang yang panca inderanya tidak berfungsi dengan baik. Yang B, ini adalah kerja bakti, membersihkan selokan atau got-got. Kalau di perumahan ya, ada got-got dibersihkan, tumbuhan-tumbuhan yang lebat dipotong biar saat hujan tidak jatuh menimpa orang yang sedang lewat. Nah, yang C ini adalah gambar ada orang tua, kedua ada ayah dan ibu, kemudian ada anak menjabat tangan atau salim. Nah, kita buka halaman 24. Itu ada pertanyaan. 24. Ya. Gambar yang pertama. Yang pertama ya. Gambar manakah yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Adalah sila pertama. Tuh. Nah, mencium tangan kedua orang tua menunjukkan bakti kepada orang tua. Tuh, ini gambarnya C ya. Kita edit dulu ya. Ini gambar C.
gambar C. Mencium tangan adalah gambar C ya, kita ganti. Mencium tangan. Nah, karena bunyi sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menunjukkan contoh tentang agama atau toleransi beragama. Itu masuk sila pertama. Yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila kedua? Gambar A, mendahulukan orang tua untuk duduk di kursi umum atau kendaraan. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan, kita harus punya rasa peduli dengan orang lain. Yang ketiga, gambar manakah yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Adalah gambar B, kerja bakti. Itu akan memupuk persatuan. Kalau gotong royong nggak apa-apa. Gotong royong juga. Tapi ini kan pertanyaannya, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan gambar yang kamu amati. Di situ adalah kerja bakti. Atau gotong royong membersihkan lingkungan juga boleh. Sudah? Belum. Kita tunggu. Bangsat. Itu Pancasila, gambar B, bekerja bakti. Mau dikutip yang 10. Kabarnya itu. Sudah apa belum? Sudah. Selamat. Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah ya. Sekarang ada tugas dari Ustadz. Kerjakan halaman 24 ya. 24 yang gambar itu. 24 dan 25. Tadi juga kita suruh buat apa? Cerita singkat ya, berdasarkan gambar di halaman 21. Saya tuliskan. Ceritanya kita sendiri, Pak Ustaz. Sesuai gambar di halaman 21 ya. Sesuai gambar. Ceritanya ditulis di mana, Ustaz? Di buku tulis boleh. Oh. Ya, nanti ditutupkan ya. Ya, halaman 24 juga. Ya, 24 juga. Bentar ya. Itu halaman Membuat 25 juga tahu, Ustaz. minimal atau 4 paragraf
paragraf ya. Kalian membuat cerita singkat sesuai gambar 4 paragraf. Sudah? Ada pertanyaan? Mbak, ada. Sudah. Belum, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz. Ya, siapa yang ingin bertanya? Ya Allah. Ustaz, kabarnya baik. Ustaz, kabarnya alhamdulillah baik. Masih masuk sekolah ya. Iya. Lancar, Ustaz. Berarti tadi, Ustaz. Apa? Apa Mas Rafa? Ada yang main ada. Oh, ada yang mainan chat. Kita cek ya. Sekarang apa mainan? Kalau sudah selesai pembelajaran, tidak ada pertanyaan, kalian boleh chat dengan teman kalian. Saya persilakan ya, bermain yang baik. Ya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, Ustaz izin live dulu ya. Kalian silakan mengobrol boleh, atau live juga boleh.